bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga berapa ikan kecil? Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, apakah masih perlu kita meragukan tentang siapakah Mesias atau penyelamat umat manusia di seluruh dunia ini seperti yang dinanti-nantikan oleh Nabi Yesaya? Tidak perlu lagi kita menyaksikan siapakah Mesias itu. Tak lain dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab bukti nyata yang menandakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias, penyelamat, terbukti melalui tindakan-tindakan mujizat yang dilakukannya. Bukti inilah yang menandakan bahwa seorang berkekuatan adikodrati, seorang pribadi, seorang manusia yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan banyak orang. Tidak ada seorang manusia pun, dokter atau tabib, yang bisa membuat orang buta melihat kembali, orang lumpuh berjalan kembali, orang bisu bisa berkata-kata, orang mati bangkit dan hidup kembali. Tidak ada kuasa yang bisa melakukan kuasa seperti itu kalau bukan kuasa seorang Allah. Kuasa yang adalah pribadi Allah yang bisa membuat semacam itu. Sehingga genaplah nubuat dari Yesaya tentang sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Nubuat Yesaya yang dikatakan 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus akhirnya terpenuhi. Bahwa Yesus Kristus terlahir sebagai Sang Mesias, Juru Selamat. Hal ini dipertandai oleh banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dipertegas dengan mujizat penggandaan roti, di mana 7 roti
menjadi begitu banyak sehingga bisa memberi makan ribuan orang, bahkan tersisa 7 bakul penuh. 700 tahun tergenapi, 7 roti dan sisa 7 bakul, menandakan 7 sakramen kita, yang berpuncak pada sakramen Ekaristi, di mana Kristus menjadi makanan sejati, sakramen cinta kasih, tanda dan sarana kehadiran Allah, memperlihatkan kepada kita bahwa Ekaristi menjadi sumber untuk kehidupan manusia, agar senantiasa melihat kuasa Allah hadir melalui Ekaristi itu, sehingga tidak sedikit pula mujizat demi mujizat dapat terjadi melalui kuasa Ekaristi, sebab Tuhan sungguh hadir di dalam Ekaristi itu. Keajaiban-keajaiban mujizat senantiasa dapat terjadi oleh karena dorongan rasa belas kasih. Yesus Kristus menghadirkan mujizat oleh karena gerakan belas kasih. Ekaristi adalah sumber keselamatan cinta kasih, tanda kasih Allah. Maka melalui tindakan kasih Allah, maka sangat mungkin terjadi yang disebut dengan keajaiban-keajaiban itu. Maka kita semua yang senantiasa mencecap Ekaristi, cinta kasih Allah itu, hendaknya turut membagikan apa yang menjadi kasih dari Allah itu, agar buah Ekaristi yang adalah kasih itu mampu dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, sehingga mereka boleh mengalami keajaiban-keajaiban tersendiri oleh karena tindakan ekaristis kita yang berdasarkan kasih itu. Semoga apa yang menjadi dorongan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, di mana kehadirannya nyata melalui perendahan dirinya di dalam sakramen Ekaristi, mampu mendorong kita pula untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang pula melalui tindakan kasih kita.